menjauhi segala kejahatan. Kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih untuk hari baru yang Kau percayakan untuk kami nikmati, sehingga pada pagi hari ini Tuhan, kami boleh bangun dari tidur kami dan kami boleh merasakan sukacita yang datangnya dari Tuhan. Terima kasih untuk nafas kehidupan yang Kau percayakan untuk kami nikmati. Bapa yang baik, kami juga mau menyerahkan seluruh hidup kami ke dalam tangan kasih-Mu. Tuhan memberkati kami, Tuhan mengisi hati dan pikiran kami dengan sesuatu yang baik, sehingga kami dapat melakukan hal-hal yang baik. Beri hikmat-Mu Tuhan, supaya segala sesuatu yang kami lakukan itu memuliakan nama Tuhan. Berkati kehidupan kami, berkati aktivitas kami, pekerjaan kami, dan apapun yang kami lakukan. Kami ingin tetap menjadi garam dan terang di tengah-tengah hidup kami. Pagi ini kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Tuhan juga menolong kami. Di dalam dan demi Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Pagi ini kita akan bersama-sama merenungkan satu tema firman Tuhan. Yusuf di rumah Potifar. Di dalam Kejadian pasal 39 ayat 7 sampai yang ke-9. Demikianlah bunyi firman Tuhan. Selang beberapa waktu istri tuannya memandang Yusuf dengan berahi, lalu katanya, "Marilah tidur dengan aku." Tetapi Yusuf menolak dan berkata kepada istri tuannya itu, "Dengan bantuanku, tuanku itu tidak lagi mengatur apa yang ada di rumah ini, dan ia telah menyerahkan segala miliknya kepada kekuasaanku. Bahkan di rumah ini ia tidak lebih besar kuasanya daripadaku, dan tiada yang tidak diserahkannya kepadaku selain daripada engkau, sebab engkau istrinya. Bagaimanakah mungkin aku melakukan kejahatan yang besar ini dan berbuat dosa terhadap Allah?" Ini satu peristiwa yang terjadi di tengah-tengah kehidupan Yusuf. Yusuf adalah putra ke-11 dari Yakub, dan Yusuf mamanya bernama Rahel, wanita yang paling dicintai oleh Yakub. Lalu karena Yakub terlalu sayang kepada Yusuf, dan 11 saudara-saudaranya membenci Yusuf, 10 saudara-saudaranya membenci Yusuf. Lalu mereka menginginkan kematian Yusuf. Ketika ada di padang gurun, ada beberapa kakak-kakaknya mau membunuh Yusuf, tapi ada juga Yehuda yang membela, sehingga Yusuf tidak dibunuh, dibuang ke dalam sumur, lalu diambil, lalu dijual kepada kafilah-kafilah dari Mesir. Sesudah itu tibalah Yusuf di Mesir, di rumah Potifar. Di rumah Potifar dia adalah orang yang dipercaya oleh Potifar. Dan Yusuf rupanya adalah orang yang takut akan Tuhan, orang yang memegang teguh kebenaran, dan orang yang memiliki iman yang kuat kepada Allah. Semua yang dikerjakan oleh Yusuf diberkati oleh Tuhan, sehingga semua yang dilakukan oleh Yusuf dibuat berhasil, apapun yang dikerjakan. Lalu Potifar mempercayakan segala harta bendanya kepada Yusuf, kecuali istrinya tidak dia serahkan kepada Yusuf. Lalu Bapak Ibu serta saudara-saudari, di tengah-tengah keberhasilan, kesuksesan, kepercayaan yang sudah diberikan kepada Yusuf, Yusuf menjadi orang nomor 2 di rumah Potifar. Segala sesuatu yang mengatur adalah Yusuf. Lalu istri Potifar mengingini Yusuf. Lalu istri Potifar sepertinya jatuh cinta kepada Yusuf, dan dia ingin supaya Yusuf bersama-sama dengan dia. Setiap hari dirayunya Yusuf, tapi Yusuf selalu menolak. Nah, yang menjadi satu pertanyaan di tengah-tengah kehidupan kita, pada zaman Yusuf itu kan ya masih bebas ya dalam perjanjian lama. Lalu orang zaman dulu juga bebas.
Tapi Yusuf menjadi anak muda yang dia masih usia muda, tapi dia tahu batas-batas kebenaran, mana yang benar dan mana yang tidak benar. Dia tahu kalau itu adalah istri Potifar, dan perzinahan itu merupakan dosa besar. Yusuf tahu. Lalu anehnya bukan Yusuf yang merayu istri Potifar, tapi istri Potifar yang merayu Yusuf. Setiap hari dirayunya supaya Yusuf tidur dengan dia. Dan setiap kali istri Potifar merayunya, Yusuf pun menolaknya. Ini yang luar biasa. Kenapa Yusuf menolak? Banyak orang kan, ya apalagi laki-laki, mau muda mau tua, kalau bicara soal seks, mungkin laki-laki kan 3 menit saja isinya seks. Nah, Bapak Ibu serta saudara-saudari, mengapa Yusuf? Apakah dia tidak tertarik? Ataukah istri Potifar enggak cantik? Nah, kalau kita lihat sejarah-sejarah zaman dulu, istri bos pasti cantik, pasti perawatan, dan dia pasti wanita yang cantik. Tetapi satu hal yang Yusuf tidak mau lakukan. Nah, di sini ada satu kalimat. Bagaimanakah mungkin aku melakukan kejahatan yang besar ini dan berbuat dosa terhadap Allah? Yusuf sadar bahwa istri Potifar mengajak dia tidur itu perbuatan dosa. Berzinah namanya. Lalu dosa yang sangat besar. Yusuf tidak takut kepada siapa-siapa, dia lebih takut kepada Tuhan. Dia hormati kekudusan hidupnya. Ini yang luar biasa. Ketika Yusuf ada di rumah Potifar dan masih muda, tapi dia dapat mengendalikan diri, menguasai diri, dan tetap menjaga kekudusan. Bagaimana mungkin aku melakukan perbuatan dosa sebesar ini dengan mencemarkan nama Allahku? Bapak, Ibu, serta saudara-saudari, dengan berbuat kejahatan, rupanya itu dapat mencemarkan nama Tuhan. Dan dengan menolak kejahatan, kita bisa menyimpan harga diri kita dan juga terutama kemuliaan Tuhan atas hidup kita. Apa yang diperbuat Yusuf menjadi satu pemahaman yang benar kepada kita, bahwa segala kejahatan harus kita jauhkan dari hidup kita. Orang-orang yang takut akan Tuhan akan menjauhi kejahatan. Ketika Yusuf di rumah Potifar, dia terus menjaga kekudusan. Meskipun akibatnya Yusuf dimasukkan penjara, difitnah oleh istri Potifar. Padahal dia tidak melakukan apapun, tetapi istri Potifar memfitnahnya bahwa Yusuflah yang ingin meniduri dia. Ini resiko yang harus ditanggung oleh Yusuf. Dan Yusuf tidak bersungut-sungut, dia tetap menanggungnya, dia ada di dalam penjara. Bapak, Ibu, serta saudara-saudari, banyak resiko-resiko yang harus kita hadapi ketika kita menolak kejahatan. Tapi satu hal, Tuhanlah yang akan menolong kita dan menjadi pembela bagi kita ketika kita mempertahankan kebenaran. Lewat firman Tuhan pagi ini, mari kita ingat, lalu kita pikirkan, hiduplah dalam kebenaran, menjaga kekudusan hidup, dan percayalah Tuhan selalu menolong, Tuhan selalu menopang orang-orang yang tetap menjaga kekudusan dalam hidupnya. Kiranya Tuhan menolong kita, mari kita berdoa. Engkau adalah Tuhan dan Allah kami. Kami adalah anak-anak-Mu Tuhan. Kami umat-Mu. Kami harus menjaga kekudusan.
kekudusan Allah dan kekudusan hidup kami. Karena tanpa kekudusan tidak ada satu orang pun yang dapat melihat Engkau. Tuhan kiranya menolong kami, menopang kami, untuk kami terus mempermuliakan Engkau dalam kehidupan kami. Di dalam dan demi Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati. Kali ini Tuhan, ku mau iring Tuhan, memikul